Lihat Pak, kualitas diri, ya, soft skill, kejujuran, tanggung jawab, ini menjadi modal untuk sebuah trust, sebuah kepercayaan. Bapak kalau misalkan di perusahaan, ya, tentang manajemen perusahaan begitu ya, kalau ada pilihan orang pintar dengan orang jujur, pilihannya pasti orang jujur. Kepintaran tuh bisa dipelajari mudah Bapak Ibu. Orang nggak tahu mesin stamping. Ada yang kerja di otomotif nggak Pak? Stamping itu buat ngepres itu. Anak SMA masuk perusahaan stamping, perusahaan yang menyetak alat-alat yang dipres itu, tonasenya 10 ton, 20 ton. SMA nggak dipelajari. Tapi ketika lihat diajari sehari, 2 hari, seminggu, sebulan bisa kok. Bapak-bapak ketika masuk kerja, di tempat kerja itu dipelajari nggak di sekolahnya Pak? Hampir rata-rata enggak. Apalagi kemarin anak-anak STM yang lulusan COVID, yang mereka jarang masuk, praktek-praktek juga enggak. Tapi mereka bisa, diajari gampang Pak. Tapi kalau yang jujur, menghargai waktu, menghormati pimpinan, amanah, tanggung jawab, ini enggak mudah mencetak orang-orang itu. Sehingga ada ungkapan orang pintar gampang diajari, tapi kalau orang jujur susah. Baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bekerja. Profesional, tanggung jawab, bahkan belum menyampaikan Allah, Rasulullah itu mencintai orang yang bekerja Pak, itqon. Itqon apa? Sungguh-sungguh dia. Ya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia niatkan pekerjaan itu bagian dari ibadah. Bapak Ibu, kalau seorang meyakini pekerjaan itu bagian dari ibadah, pertanyaannya, dia akan main-main atau serius Pak kerjanya Pak? Serius. Bukan berarti langsung merengut, gak pernah senyum, bukan itu maksudnya. Dia akan jujur bekerjanya. Dia gak akan merugikan di mana dia tempat dia bekerja. Kenapa? Karena perjanjian sudah ada. Masuk kerja berjanjian, mau kerja sebaik mungkin. Allah juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman, tepatilah akad-akad kalian, janji-janji kalian. Oh, saya sudah MOU dengan perusahaan, saya akan bekerja begini, maka orang beriman dia akan bekerja sebaik mungkin. Ketika memahami ini suatu pekerjaan bagian dari ibadah, dia nggak akan main-main Pak, nggak akan cari muka bahasanya. Meskipun ada teman-teman di PT bilang multi talent itu kalah dengan multi muka katanya. Wah, luar biasa kalimat sampean bilang gitu ya. Multi talent kalah sama multi muka ya. Orang pintar kalah sama yang bisa cari muka katanya. Tapi bagi orang beriman, dia meyakini bahwa pekerjaan itu ibadah, maka dia nggak akan pernah bermain-main. Belum azan kan? 7 menit lagi, insya Allah selesai ayat ini. Ya. Nabi juga bekerja. Jadi jangan kemudian Bapak rahmati Allah SWT untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah kita meninggalkan dunia. Tidak. Abdurrahman bin Auf seorang yang kaya raya dengan dunianya. Ada seorang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ulama kaya Pak. Beliau kalau ke masjid ibadah, sholat dan ke majelis taklim itu menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Kenapa? Berdasarkan ayat Allah dalam Al-Quran dijelaskan kita diminta ketika mendatangi masjid menggunakan pakaian yang terbaik. Tadi siang saya sholat zuhur di Istiqlal. Sebelum iqamat itu ada pengumuman untuk menggunakan baju-baju terbaik ketika mau sholat. Disampaikan ayatnya. Karena tadi ada pengajian agim di sana Pak ya. Agim dari jam berapa tuh? Pagi sampai siang, tiap bulan sekali. Ya, qadarullah istri ngajak ke sana udah sekalian lah jalan-jalan begitu. Nah, itu diumumkan. Abu Hanifah demikian. Pokoknya kalau majelis ilmu, kalau urusan ibadah pakai baju yang bagus, pakai wewangian. Baca biografinya Imam Syafi'i. Ketika beliau mau bertemu gurunya, apa yang dilakukan ibundanya? Pakai baju yang bagus, pakaikan imamah yang bagus oleh ibunya. Bertemu gurunya untuk ngaji, bertemu dengan para ulama untuk belajar. Ke masjid juga demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi muhasabah juga bagi kita. Ke masjid, ibadah, pakai pakaian yang baik. Ya, Abu Hanifah orang kaya raya. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, kaya raya sampai mau menginfakkan seluruh hartanya. Tapi tidak boleh kata Nabi. Kata Nabi, Pak, kebanyakan. Ya udah segini ya Rasulullah, masih kebanyakan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya engkau meninggalkan anak-anakmu nanti, generasimu dalam kondisi kaya,
itu lebih baik dibandingkan dalam kondisi miskin dan meminta-minta kepada manusia. Dan peristiwa ini menjadi asbabun nuzul turunnya surat An-Nisa ayat yang ke-9. Dan takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kalian. Dengan meninggalkan dunia kemudian menjadi kedekatan kepada Allah, Bapak Ibu, ada urusan dunia yang kemudian itu menjadi jalan kedekatan kita kepada Allah. Makanya ada hadis Nabi, hadis arba'in itu kan apa? Barang sebab beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangga, menghormati tamu dan memuliakan tetangga. Ada hablum minallah, hablum minanas. Di hadis lain dikatakan bahwa apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya. Hubungan baik kepada Allah, hubungan kepada manusia. Bukan orang baik itu ketika akhirat dia fokus di akhirat, tapi kemudian apa? Tidak memperhatikan hubungan baik pada tetangga, tidak. Tapi ada keseimbangan di sini. Ada yang bertanya, loh tapi itu kan ada sahabat yang tidak banyak dunianya.